Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan membahas masalah dekorasi karena kebetulan minggu kemarin saya mendapatkan job untuk dekorasi pelaminan dan atas request pengantinnya dia ingin dekorasi yang simple. Maka dari itu saya di sini akan membahas mengenai cara mendekor dan juga estimasi biaya yang mungkin akan berguna bagi para pemula yang ingin belajar dekorasi pelaminan. Baiklah, happy watching. Baiklah, ini kita sudah ada di lokasi hajat ya. Ini penampakan panggung pelaminan yang belum kita dekor. Nah, seperti ini. Panggung pelaminannya cuma 4 meter. Jadi, mari kita mendekor. Oh ya, di sini karena tempatnya itu sangat sempit, makanya saya nggak mungkin ya membuat taman yang maju ke depan 2 meter atau semeter, nggak mungkin. Jadi di sini saya mengakali menggunakan akar manon. Jadi ini juga saya ingin unboxing sebenarnya karena saya sengaja membeli akar manon yang fenomenal ini ya. Ini dipelopori oleh Mulia Decoration. Jadi saya jadi penasaran ya menggunakan akar manon ini karena ini bisa sebagai pengganti Oasis. Nah, ini saya beli di Tokopedia di Kalamaya Decoration. Ini harganya per ikat ya Rp58.000. Jadi saya ini membeli 3 ikat plus ongkir. Jadi saya kemarin order dengan harga Rp219.000. Nah, saya di sini ingin melihat ya bagaimana ini penampakannya. Oh ya, ini untuk Kalamaya Decoration saya acungkan jempol ya, ini sellernya itu begitu responsif, bagus, pengirimannya pun cepat. Jadi saya order tanggal 22 Maret dan nyampe tanggal 24 Maret. Jadi cuma 2 hari ya. Padahal tokonya saya lihat di Kebumen, tapi cepat sekali ini pengirimannya. Nah, di situ saya sedang membuka akar manonnya. Jadi ini akar manon ini sekali lagi sebagai pengganti Oasis. Jadi kalau Oasis itu kan kalau sering dipakai itu lama kelamaan itu kan dia akan bolong-bolong ya, akan rusak lah kalau sering kita pakai. Tapi kalau akar manon ini kan enggak ya. Nanti untuk daun-daunan, untuk bunga-bungaan itu bisa diselip-selipkan di akar manon tersebut. Jadi ini saya penasaran banget ya untuk memakai ini, dan saya order ini karena memang sengaja dan untuk dipasang di panggung di depan karena nggak memungkinkan untuk membuat taman di depan ya. Jadi diakalin kita menggunakan akar manon yang hanya dijuntaikan saja bunga-bunga anggur di situ. Nah, ini penampakannya saya order 3 ikat ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal selipkan saja di sela-sela itu untuk menyelipkan daun maupun bunga. Nah, balik lagi ke lokasi hajat. Nah, ini saya sedang mencoba menancapkan daun anggur. Nah, jadi memang ini mudah caranya. Itu kan di panggung udah ada karpet ya. Jadi saya cuma menggunakan tali rapia yang saya staples. Jadi dengan begitu saja ini lumayan kuat juga ya. Jadi kita daun-daunnya tinggal diselipkan di akar manon saja. Nah, kenapa menggunakan ini? Karena memang tadi saya katakannya ini tempatnya itu sangat sempit. Bahkan ketika akad pun itu di depan panggung itu udah ada kursi ya, di depan panggung situ udah berjajar kursi-kursi. Jadi memang ini bagus sekali ya, kita akalin kalau misalnya tempatnya sempit, cara mengakalnya seperti itu. Kita pakai ini saja untuk di depan panggung, nanti hasilnya akan cantik ya ketika dipoto maupun ketika penampakan ketika pas hari weddingnya ya. Yang penting kan di depan itu ada rimbun-rimbun hijau gitu ya. Nah, ini saya untuk dekorasi ini menggunakan tiang gawang
tiang gawang setelan ya. Jadi untuk pelaminan ukuran 4 meter ini diperlukan tiang gawang 1. Kalau untuk dekorasi pelaminannya 6 meter berarti dibutuhkan tiang gawang seperti ini 2 ya. Karena memang tiang gawang ini ya bisa disetel dan paling mentok itu di 4 meter. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan kalau mau 2 meter bisa, 3 meter bisa. Pokoknya ini paling mentok di 4 meter. Satu tiang gawang. Jadi kalau pelaminannya 6 meter ya kita membutuhkan 2 tiang gawang. Nah, di situ sudah dimasukkan kain abu tai. Di situ saya memilih warna coklat susu dan warna salem. Di situ membutuhkan 2 kilo jadi 4 kilo ya, 4 kilo untuk abu tai, salam dan coksu. Nanti saya akan deskripsikan ya estimasi biaya dekorasi seperti ini. Mungkin insya Allah bermanfaat ya untuk para pemula yang ingin belajar dekorasi. Nah, ini di situ Mang Asep ya, pegawai saya sedang memasangkan kain putih dan ini tiang gawangnya sudah disetel sampai ke atas. Karena ini memang bisa setelan ya tiang gawangnya. Bisa setelan ke pinggir, bisa setelan juga ke atas. Jadi ini sudah dinaikkan ke atas, jadi penampakannya seperti itu ya kalau tiang gawangnya sudah dikeataskan. Nah, tiang gawang ini juga saya pesan di tukang las langganan saya. Yang biasa kalau saya bikin apapun dia itu ke dia ya, udah langganan banget. Nah, ini sedang dikuatkan, diikatkan seperti itu. Dan sekarang saya di situ sedang menyetel kainnya ya, kain coksu dan kain salem. Dan di tengah kalau Mang Asep sedang memasang lagi satu tiang di tengah karena supaya kuat ya di tengahnya. Karena kan nanti akan dipasangin daun anggur dan lampu-lampu. Jadi memang tengah itu dibutuhkan penyangga yang kuat. Jadi di situ si Mang Asep sedang memasangkan tiang besi di tengah supaya kuat. Dan saya sedang menyetel kain-kainnya. Nah, ini kain-kainnya sudah saya ikat ya dengan bantuan tali rapia. Jadi untuk mengikatnya cukup hanya menggunakan tali rapia saja. Nanti untuk menutupi tali rapianya saya akan menggunakan pengikat yang saya bikin sendiri. Jadi nggak kelihatan ya nanti tali rapianya. Jadi pola kainnya seperti itu yang saya buat. Dan sekarang Mang Asep sedang menggantung-gantungkan daun anggurnya di sepanjang atas ya, di atas. Nanti setelah daun anggur akan dipasang juga lampu-lampu yang sudah dirakit. Nah, kalau saya masih meneruskan ini taman di depan belum selesai ya, itu di situ. Tadinya menggunakan 2 akar manon. Tapi ternyata kok kurang bervolume gitu ya, jadi ditambahkan lagi 1. Jadi yang saya beri 3 itu emang benar-benar kepake di situ ya. Saya menggunakan 3 ikat akar manon. Nah, sekarang masih menyelip-nyelipkan daun anggur di situ. Nanti setelah daun anggur akan saya selipkan juga tangkai-tangkai bunga yang berwarna peach dan putih. Nah, kalau Mang Asep nanti setelah daun anggur akan merakit lampu di atasnya ya. Tapi kalau lampu sepertinya tidak terekam oleh saya ya. Jadi pokoknya setelah daun anggur di depannya itu ada lampu-lampu yang menjuntai. Nah, ini saya sudah selesai ya menancapkan bunga-bunganya. Ini bunga yang dipakai sekitar cuma 2 ikat ya, karena memang request pengantinnya pengen simple, jadi nggak begitu banyak bunga. Kecuali memang kalau requestnya banyak bunga ya kita juga akan berusaha ya untuk memenuhinya, tapi emang requestnya cuma segini. Dan ternyata memang sangat mudah ya ini untuk menggunakan akar manon ini, tinggal diselip-selipkan aja, ini udah
kuat ya. Jadi memang is the best lah ini sebagai pengganti Oasis. Bagus banget ya ini Armanon. Dan untuk bagian pinggirnya, jadi untuk memasangkan daun anggur kita cuma pakai bantuan jarum pentul saja, karena di situ kan sudah ada kain ya. Nah, jadi nanti tinggal daun anggur disematkan menggunakan jarum pentul di sepanjang pinggir itu. Nah, jadi caranya seperti itu ya, cuma disematkan menggunakan jarum pentul saja. Oke deh, dan sekarang tiba saatnya ya saya akan membeberkan membeberkan. Sebenarnya untuk dekorasi pelaminan seperti ini budget yang harus disiapkan itu berapa sih ya gitu ya. Jadi mungkin ini bermanfaat bagi para pemula yang ingin membuka usaha dekorasi. Nah, jadi akan saya jabarkan ya satu persatu. Tapi ini yang cuma ada di pelaminan saja ya. Untuk pendukungnya nggak saya jabarkan. Baiklah, beberapa barang yang harus disiapkan untuk di pelaminan ini adalah, pertama adalah tiang gawang. Nah, tiang gawang ini saya pesan seharga 300.000. Ini karena sudah langganan ini jadi murah ya. Tapi nggak tahu saya kalau misalnya ke yang lain berapa. Jadi tiang gawang ini saya beli dengan harga 300.000. Lalu kain abu tai putih ini saya menggunakan sekitar 2 kilo. Ini harganya kalau di sini 90.000 ya, karena 1 kilonya 45.000. Lalu yang diperlukan adalah kain abu tai salem dan coksu. Di sini saya menggunakan 4 kilo yang saya potong-potong, jadinya seperti itu. Ini harganya 196.000. Lalu nanti ada kursi Prancis dan kotak angpaunya. Ini saya beli tahun 2015 ya. Jadi harganya masih 4.550.000. Nggak tahu deh harga sekarang berapa. Jadi ini kursi sudah 6 tahun menemani saya. Harganya masih 4.550.000. Ini sudah dengan kotak angpaunya ya. Lalu di situ saya membutuhkan juga daun anggur. Ini saya menggunakan 19 lusin ya untuk keseluruhannya. Di atas, di pinggir, di bawah ya 19 lusin. Harga per lusinnya itu 115.000. Saya belinya seharga itu ya, nggak tahu harga sekarang berapa. Jadi untuk daun anggur aja kita membutuhkan 2.185.000. Lalu akar manon 3 ikat 219.000. Lalu nanti ada bokor besi ya. Saya menggunakannya besi. Sebenarnya kalau pengen low budget bisa menggunakan kayu ya. Tapi saya pengen yang kuat, jadi saya menggunakan besi. Satunya seharga 200.000, jadi 200 dikali 5 1 juta ya untuk bokor besinya. Nah, itu penampakan dari bokor besinya yang saya cat menggunakan brom emas. Lalu untuk bunga bokor itu keseluruhannya ya, saya totalin sekitar 250.000 untuk bunga-bunga palsunya. Nah, untuk rangkaian lampunya itu 440.000 yang di atas. Itu udah termasuk kabel, udah termasuk fitting, udah termasuk lampunya, udah termasuk ongkos buat membuatnya atau merangkainya ya. Itu sekitar 440.000. Lalu untuk di bagian bawah kita membutuhkan kabel roll. Saya rata-ratakan saja lah ya sekitar 100.000, karena kabel rollnya juga saya menggunakan sekitar 2 atau 3 gitu ya, yang panjang-panjang yang nantinya akan dihubungkan ke sumber listrik pusat. Dan terakhir, agar pelaminannya terlihat lebih hidup ya, kita menggunakan lampu sorot 4. Lampu sorotnya harganya satunya 175.000. Saya menggunakan lampu sorot LED yang 18 titik, itu harganya 175.000 per piece. Jadi saya menggunakan 4 lampu sehingga dibutuhkan 700.000 rupiah. Nah, jadi kalau kita total keseluruhannya ya, barang-barang yang ada di pelaminan ini itu totalnya 12 juta rupiah. Nah, jadi memang ini kelihatannya sih memang simple ya, sederhana ya, tapi ya segitu ya yang kita butuhkan budget untuk dekorasi seperti ini, 12 juta.
Nah, jadi bagi para pemula yang ingin usaha dekorasi, ya kira-kira siapkanlah budget sekitar seperti itu ya. Ini belum termasuk pendukung yang lain, karena kan kalau kita mendekor selain dekorasi pelaminan, kita juga kan mendekor kamar biasanya ya, lalu juga prasmanan, terus biasanya di depan rumah juga kita kasih kain-kain, terus di depan juga ada pintu gerbang masuk, belum lagi kalau misalnya ada requestnya pengen ada photo booth, lalu juga ada meja akad yang harus didekor, ya pokoknya pernak-perniknya banyak ya selain dekorasi pelaminannya saja. Nah, jadi faktor pendukung yang lain juga banyak. Nah, itu estimasi budgetnya seperti itu ya. Dan ini dia dekorasi pelaminan kain yang minimalis, yang simple, yang tadi estimasi biayanya sudah saya jabarkan seperti itu. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.